Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sueti Prapto. Saya dari Fakultas Kesehatan Muhammadiyah Gresik, Prodi D3 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi diklat. Ada 4 materi. Yang pertama, kepemimpinan dan keorganisasian, materi ansos, peran dan fungsi mahasiswa. Yang keempat adalah materi diklat kefarmasian. Materi yang pertama, kepemimpinan dan keorganisasian. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Teori lahirnya pemimpin ada 3. Yang pertama, teori genetik, teori sosial, teori ekologis. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter, tipe demokratis, tipe karismatik, dan tipe moralis. Pemimpin yang ideal ada 4. Yang pertama, memiliki visi yang jelas, dipercaya, berpikir sistemik, dan komitmen pada misi. Organisasi adalah wadah sekumpulan orang yang menggabungkan diri dengan tujuan tertentu, kerjasama sejumlah yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Manfaat organisasi: meningkatkan ukhuwah di antara sesama, menambah sahabat, meningkatkan wawasan atau cakrawala pandangan sebagai media berproses hidup bermasyarakat, melatih kemandirian, menumbuhkan kepribadian yang dewasa, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan berpikir secara analis dan kritis. Lalu kita ke materi yang kedua, adalah materi ansos. Agenda yang pertama adalah analisis sosial, ruang lingkup ansos, dinamika ilmu dan masalah individu, langkah-langkah ansos. Yang kelima adalah metode analisa SWOT. Yang pertama, analisis sosial. Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Lalu ruang lingkup ansos. Secara umum, objek sosial dapat dianalisis antara lain masalah-masalah sosial, sistem sosial, lembaga-lembaga sosial, kebijakan publik, dinamika ilmu dan masalah individu. Berikut 3 klarifikasi hal yang harus diselesaikan. Yang pertama, kesadaran magis atau ketuhanan, kesadaran naif, kesalahan diri, kesadaran kritis, sistem dan struktur. Langkah-langkah ansos: memilih dan menentukan objek analisis, mengumpulkan data atau informasi penunjang, identifikasi dan analisis masalah, mengembangkan persepsi, menarik kesimpulan. Lalu metode analisa SWOT. Analisa SWOT adalah sebuah analisa yang dicetuskan oleh Albert Humphrey pada dewarsa 1960 sampai 1970-an. Lalu metode analisa SWOT ada 4, yaitu strength kekuatan, weaknesses kelemahan, opportunity kesempatan, threat ancaman. Lalu kita ke materi yang ketiga, adalah peran dan fungsi mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di lembaga tinggi selama waktu yang ditentukan. Tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik menjadi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. 5 peran dan fungsi mahasiswa. Pertama adalah penggerak perubahan, kedua menjaga nilai intelektual di masyarakat, ketiga penerus bangsa, keempat memiliki moral yang baik, yang kelima pengontrol kehidupan sosial. Lalu kita ke materi yang keempat, materi kefarmasian. Apa itu kefarmasian? Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon yang berarti obat. Artinya farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Ruang lingkup ilmu farmasi ada 6: klinis atau komunitas, industri, pemerintahan, distribusi, bahan alam, dan kosmetik.
Farmasi klinis komunitas. Farmasi klinis yaitu pelayanan kefarmasian langsung yang berorientasi kepada pasien dalam rangka meningkatkan keberhasilan terapi dan meminimalkan terjadinya efek samping karena obat. Lalu farmasi industri, bidang ilmu farmasi yang mempelajari tentang teknologi farmasi. Lalu farmasi di pemerintahan, tenaga farmasi yang bekerja di instansi pemerintah seperti BPOM, Dirjen Kefarmasian dan Alkes, Dinas Kesehatan. Farmasi distribusi, bidang ilmu farmasi yang berkaitan dengan distribusi sediaan farmasi dan alkes serta logistik farmasi. Lalu farmasi bahan alam, bidang ilmu farmasi yang mempelajari obat-obat yang berasal dari bahan alam, biasa disebut juga herbal dan tradisional. Lalu farmasi kosmetik, di bidang ilmu farmasi yang mempelajari tentang kosmetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.